Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun Nami Abi Hesti Rizkianti. 안녕하세요. 제 이름은 나일라입니다. Halo sedanten, nami kulo Sari Wulandari. Hello everyone, my name is Nida. Marhaban, ismi Hilin Julianti. Faqat ittasala bihilin. Iodometri merupakan suatu metode analisis kuantitatif berdasarkan reaksi redoks larutan oksidator yang ditambahkan dengan Ki berlebih dan iodium yang dilepaskan setara dengan jumlah oksidator lalu dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Nah, titrasi iodometri merupakan titrasi tidak langsung karena sampel akan dioksidasi menjadi I2 untuk selanjutnya dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Iodometri merupakan titrasi reduktometri karena larutan natrium tiosulfat yang digunakan merupakan reduktor. Iodometri menggunakan sampel yang bersifat oksidator, yaitu sampel yang direduksi dengan Ki berlebih dan akan menghasilkan I2 yang selanjutnya dititrasi dengan larutan baku tiosulfat. Pengaplikasiannya dalam penetapan kadar CO2+, Fe3+, Cr2O72-, ASO43-, Cl2, Br2, H2O2, CiO3-, BrO3-, IO3-, 2HNO2, dan penentuan konsentrasi natrium tiosulfat. Macam-macam titrasi iodometri. Yang pertama, titrasi iodometri metode Hain, yaitu sampel Cu ditambahkan imin berlebih dalam suasana asam. Sampel Cu akan membentuk endapan CuI dan akan mengoksidasi imin menjadi I2. Lalu sisa I2-nya dititrasi oleh larutan natrium tiosulfat dengan bantuan indikator amilum. Ciri-ciri titrasi iodometri metode Hain. Yang pertama, TA-nya lebih mudah diamati. Yang kedua, tidak perlu penambahan KSCN. Yang ketiga, penggunaan Ki lebih banyak. Yang kedua ada titrasi iodometri metode Brans, yaitu sampel Cu ditambahkan imin sedikit berlebih dan KSCN. Dalam suasana asam, sampel Cu akan membentuk endapan CuI dan akan mengoksidasi imin menjadi I2. Lalu sisa I2-nya dititrasi oleh larutan natrium tiosulfat dengan bantuan indikator amilum. Ciri-ciri metode Brans ini, yang pertama TA-nya sukar diamati. Yang kedua perlu penambahan KSCN. Yang ketiga penambahan Ki lebih sedikit. Nah, sifat fisika natrium tiosulfat. Yang pertama, berwujud padat, berbentuk kristal, tak berwarna, dan tak berbau. Yang kedua, larut dalam air. Ketiga, massa molarnya 248,18 gram per mol. Yang keempat, densitasnya 1,667 gram cm kubik. Sifat kimia natrium tiosulfat. Yang pertama, higroskopis. Yang kedua, mengandung bakteri Thiobacillus thioparus. Yang ketiga, harmful. Yang keempat, reduktor kuat. Yang kelima, tidak stabil dalam suasana asam. Yang keenam, peka terhadap cahaya. Natrium tiosulfat sebagai larutan baku sekunder. Yang pertama, natrium tiosulfat mudah terurai dengan adanya asam. Reaksinya, S2O32- direaksikan dengan 2H+ menjadi S ditambah SO2 tambah H2O. Untuk pelarut yang digunakan, Aquades bebas CO2 dikarenakan CO2 yang terlarut dalam Aquades akan bereaksi dengan molekul H2O membentuk asam karbonat yang merupakan senyawa asam lemah. Pembentukan asam karbonat dan penguraian larutan natrium tiosulfat akan menyebabkan konsentrasi berkurang dan menjadi tidak lebih kuantitatif. Nah, natrium tiosulfat terurai dengan adanya bakteri. Bakteri ini
ini hidup dalam suasana asam dan sinar matahari sebagai sumber pertumbuhan bakteri. Ciri-ciri medium hidupnya, sumber nutrisinya es. Untuk mencegahnya, setelah pelarutan dengan Aquades bebas CO2 harus dinetralkan dan dibasahkan dengan pelarut seperti Na2CO3 100 mg per liter, CHCl3 3 tetes per liter, atau HGL2 10 ml per liter. Larutan natrium tiosulfat harus dalam suasana pH netral sedikit basah dengan range pH 8-10. Natrium tiosulfat sebagai larutan baku sekunder. Yang ketiga, natrium tiosulfat peka terhadap cahaya. Karena bakteri Thiobacillus thioparus merupakan bakteri aerob, di mana cahaya sebagai sumber energinya. Jika terdapat cahaya, bakteri akan berkembang dengan larutan, kemudian konsentrasi larutan berkurang. Karena es dari larutan akan dimakan oleh bakteri, maka larutan natrium tiosulfat disimpan dalam botol gelap. Nah, standarisasi larutan natrium tiosulfat digunakan larutan baku primernya yaitu kalium dikromat atau K2Cr2O7 atau cerium sulfat CSO4 atau kalium iodidat KiO4 atau KBRO3 atau CuSO4-. Pada praktikum ini digunakannya yaitu kalium dikromat karena bersifat oksidator kuat, memiliki tingkat kestabilan yang tinggi, mudah diperoleh, dan yang terpenting larutan ini tidak bereaksi dengan Cl. Nah, fungsi natrium tiosulfat yang pertama sebagai titran pada titrasi iodometri, yang kedua sebagai antidot, yang ketiga sebagai ekstraksi emas, yang keempat campuran natrium tiosulfat dan NaNO3 digunakan pada keracunan sianida, yang kelima menetralkan air yang mengandung klor, yang keenam sebagai anti jamur. Pertama ada HCl. Jika digunakan asam klorida, maka kromium 3 bereaksi membentuk senyawa kompleks CrCl3 berwarna hijau jelas sehingga Ta mudah untuk diamati. Namun, konsentrasi asam klorida pada saat titrasi tidak boleh lebih dari 4 normal, di mana Ki mudah teroksidasi oleh udara dalam suasana asam membentuk I2. Yang kedua ada H2SO4. Jika digunakan asam sulfat, maka kromium 3 bereaksi membentuk senyawa kromium 3 sulfat Cr2SO4 3 kali, yang berwarna hijau sehingga warna Ta kurang tajam atau dapat menyebabkan kelabilan. Zat pengasam ini tidak dibatasi besarnya konsentrasi. Konsentrasi besar pun tidak akan mengalami oksidasi karena asam sulfat sendiri bersifat oksidator kuat, tidak seperti HCl. Oksidasi dilakukan pada suasana basah. Yang terjadi yang pertama, ion dikromat akan bereaksi dengan hidroksida yang akan membentuk senyawa ion kromat. Yang kedua, gas iodin atau I2 akan membentuk hipoiodat yang menyebabkan kadar menjadi tidak seharusnya. Adapun reaksinya, I2 direaksikan dengan OH- menjadi Hi tambah IO-. Yang kedua, 3-IO- menjadi IO3- ditambah 2-I-. Selanjutnya ada penggunaan Ki yang harus bebas iodat atau IO3- karena iodat dapat mengoksidasi I- menjadi I2 dalam suasana asam, sehingga I2 yang terbentuk akan lebih banyak dari seharusnya. Akibatnya volume Na2S2O3 yang diperlukan akan lebih banyak, sedangkan konsentrasi yang diperoleh akan lebih encer dari yang seharusnya atau tidak kuantitatif. Selanjutnya ada sifat fisikanya, berwujud padat, tidak berwarna, dan tidak berbau, mudah larut dalam air, dan dapat melarutkan I2. Selanjutnya ada sifat kimianya yaitu reduktor kuat dengan bilox -1, higroskopis, mudah teroksidasi oleh udara dalam suasana asam. Selanjutnya yaitu ada penggunaan Ki pada standarisasi berlebih karena Ki sebagai sumber I2 dan kelebihan imin yang tidak teroksidasi berfungsi sebagai pelarut dari I2 yang terbentuk dan meyakinkan ion dikromat tereduksi seluruhnya. Nah, selanjutnya ada penambahan amilum. Saat menjelang Te bertujuan agar iod amilum yang terbentuk tidak terlalu banyak dikarenakan iod amilum ini merupakan kompleks dengan ikatan yang sangat kuat. Sedangkan jika ditambahkan jauh sebelum Te, maka akan jauh volumenya yang didapat karena Na2S2O3
dapat memutus ikatan ion amilum, akibatnya Ta menjadi lambat dan kemungkinan Ta jauh melebihi Te. Selanjutnya ada sifat fisik dari I2, padat, berbentuk kristal, berwarna coklat, tidak berbau, larut dalam Ki, titik lebur 113,7 derajat Celcius, dengan titik didih 184,3 derajat Celcius. Selanjutnya ada sifat kimia dari I2, yaitu sangat reaktif. Iodium membentuk kompleks triodida dengan iodida dengan tetapan keseimbangan 710 pada 25 derajat Celcius. Bersifat oksidator, mudah menguap, serta peka terhadap cahaya. Selanjutnya ada I dalam berbagai senyawa. Iodin atau imin, iodium atau I2, hipoidit atau iomin, iodit atau IO2-min, iodat atau IO3-min, priodat atau IO4-min. Selanjutnya ada senyawa iodin yang penting. KiO3-imin dalam garam dapur, CHI3 atau iodoform pelarut organik, AgL atau imin dalam lapisan fotografi. Yang selanjutnya ada pengecekan Ki bebas iodat. Yang pertama memasukkan sejumput Ki HCl4 normal dan amilum. Jika berwarna biru, itu terdapat iodatnya. Jika berwarna coklat atau berwarna putih, berarti tidak ada iodat. Selanjutnya ada indikator iodometri. I2 yang dihasilkan bersifat autoindikator karena I2 yang berwarna coklat dapat reduksi menjadi imin yang tidak berwarna. Tetapi pengamatan Ta akan lebih mudah dengan penambahan larutan amilum sebagai indikator. Kenapa? Karena amilum akan membentuk kompleks dengan iodium yang berwarna biru yang sangat jelas. Selanjutnya ada amilum. Amilum termasuk ke dalam karbohidrat kompleks polisakarida. Amilum terdiri atas 20% amilosa, 80% amilopektin. Sifat fisiknya berbentuk serbuk, padat putih, dan tidak berbau, sedikit sekali larut dalam air dingin, namun mudah larut dalam air panas. Densitasnya yaitu 1,5 gram per cm kubik. Adapun sifat kimianya yaitu indikator spesifik bereaksi dengan I2 membentuk iod amilum yang berwarna biru, tidak stabil dalam penyimpanan yang terlalu lama. Kenapa? Karena adanya bakteri yang dapat menguraikan amilum menjadi dekstrin-dekstrinnya. Iodium membentuk kompleks triodida dengan iodida dengan tetapan keseimbangan 710 pada 25 derajat Celcius. Kepekatan amilum berkurang dengan naiknya suhu dan oleh beberapa bahan organik, metil dan etil alkohol. Sifat fisika CuSO4.5H2O. Yang pertama, berwujud padat, berbentuk kristal, berwarna biru. Yang kedua, tidak berbau. Yang ketiga, tidak larut dalam HCl dan H2SO4 encer. Yang keempat, konduktor panas dan listrik yang baik. Lalu, sifat kimia CuSO4.5H2O. Yang pertama, tidak reaktif, dan yang kedua, terhidrolisis dalam air. CuSO4.5H2O yang pertama, larutan tersebut merupakan larutan berhidrat. Dipilih larutan berhidrat karena memiliki sifat kimia yang berbeda dengan anhidratnya, di mana Cu dengan mengandung hidrat memiliki potensial reduksi standar yang tinggi daripada anhidratnya. Yang kedua, tembaga 2. Digunakan CuSO4.5H2O karena Cu ini memiliki warna yang memudahkan untuk diamati. Dalam air, semua garam tembaga 2 berwarna biru, oleh karena warna ion kompleks koordinasi 6. Cu H2O 6 kali 2+. Yang ketiga, pelarutan. Pelarut pada tembaga 2 sulfat digunakan asam sulfat atau H2SO4, karena dilihat dari konduktivitasnya yang lebih besar dari CuSO4.5H2O. Jika memakai pelarut aqueous, tidak akan melarutkan dan hanya menghidrolisis Cu. Yang keempat, pelarut H2SO4. Asam sulfat memiliki konduktivitas yang tinggi dan merupakan asam kuat. H2SO4 juga merupakan oksidator kuat yang bertujuan untuk pencegahan pada hidrolisis pereduksian pada Cu dan menjernihkan larutan.
Lalu, jika menggunakan parut HCl, maka tembaga 2 sulfat akan mudah bereaksi membentuk ion kompleks tembaga 2 klorida yang berwarna hijau kebiruan. Oleh karena ion kompleks koordinasi 4, CuCl42+, dan warna larutan akan membingungkan saat warna titik akhir. Selanjutnya ada penambahan KSCN. Penambahan regensia KSCN ini bertujuan untuk mencegah I2 terabsorpsi oleh endapan CuI karena memiliki ion senama yaitu iodin, sehingga dapat membentuk endapan yang lebih besar. Penambahan regensia KSCN ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yaitu endapan CuSCN yang dihasilkan berwarna hitam membuat Ta akan sulit untuk diamati. Dan kelebihannya yaitu penggunaan Ki akan lebih sedikit. Selanjutnya ada tujuan praktikum. Yang pertama, untuk membuat larutan natrium tiosulfat 0,1 normal sebanyak 1 liter. Yang kedua, untuk menentukan konsentrasi natrium tiosulfat dengan standarisasi oleh kalium dikromat. Yang ketiga, untuk menentukan kadar Cu dalam senyawa CuSO4.5H2O. Prinsip pembuatan larutan natrium tiosulfat. Berdasarkan penimbangan sejumlah tertentu sampel natrium tiosulfat yang dilarutkan menggunakan air bebas CO2 dan ditambahkan 2 gram Na2CO3 dalam labu ukur 1 liter, kemudian diamkan 1 hari dan disaring. Prinsip standarisasi natrium tiosulfat. Berdasarkan reaksi redoks, sejumlah mili kalium dikromat dengan larutan Ki bebas iodat, kemudian titrasi iod yang terbentuk dengan larutan natrium tiosulfat dalam suasana asam pH 3-4 sampai menjelang Te berwarna kuning jerami, kemudian tambahkan indikator amilum, lalu lanjutkan titrasi hingga terjadi perubahan warna menjadi hijau, di mana mol ekivalen kalium dikromat sama dengan mol ekivalen I2 sama dengan mol ekivalen natrium tiosulfat. Prinsip penetapan kadar Cu2+. Berdasarkan reaksi redoks sejumlah mili sampel dengan larutan Ki bebas iodat, tambahkan larutan KSCN 10%, kemudian titrasi I2 yang terbentuk dengan natrium tiosulfat hingga menjelang Te berwarna coklat pucat, tambahkan indikator amilum, lanjutkan titrasi hingga Ta berwarna ungu kotor, di mana mol ekivalen CuSO4 sama dengan mol ekivalen I2 sama dengan mol ekivalen natrium tiosulfat. Persamaan reaksi pembuatan larutan natrium tiosulfat. Na2S2O3 yang berupa padatan menghasilkan Na2S2O3 yang berupa larutan. Persamaan reaksi standarisasi larutan natrium tiosulfat. Reaksi oksidasi dan reduksi antara Cr2O7 2- dan imin dari Ki. Cr2O7 2- ditambah 14H+ ditambah 6 elektron menghasilkan 2Cr3+ ditambah 7H2O. 2- menghasilkan I2 ditambah 2 elektron. Elektronnya disamakan menjadi Cr2O7 2- ditambah 14H+ ditambah 6 elektron menghasilkan 2Cr3+ ditambah 7H2O. 6- menghasilkan 3I2 ditambah 6 elektron. Hasilnya Cr2O7 2- ditambah 14H+ ditambah 6- menghasilkan 2Cr3+ ditambah 7H2O ditambah 3I2. Cr2O7 2- yang merupakan oksidator mengoksidasi imin menjadi I2 dan imin yang merupakan reduktor mereduksi Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Senyawa I2 yang terbentuk dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat. 2S2O3 2- menghasilkan S4O6 2- ditambah 2 elektron. I2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2- Hasil dari reaksinya 2S2O3 2- ditambah I2 menghasilkan S4O6 2- ditambah 2-
S2O3 2- yang merupakan reduktor mereduksi I2 menjadi I-, dan I2 yang merupakan oksidator mengoksidasi S2O3 2- menjadi S4O6 2-. Penambahan amilum menjelang titik ekivalen dengan membentuk senyawa kompleks berwarna biru iod amilum. I2 ditambah amilum menghasilkan I2 amilum. Titrasi kembali dengan larutan Na2S2O3 hingga biru tepat menghilang. 2S2O3 2- menghasilkan S4O6 2- ditambah 2 elektron. I2 amilum ditambah 2 elektron menghasilkan 2 I- amilum. Hasil reaksinya 2S2O3 2- ditambah I2 amilum menghasilkan S4O6 2- ditambah 2 I- amilum. Warna ketika titik akhir dengan membentuk senyawa kompleks CrCl3 berwarna hijau toska. Cr3+ ditambah Cl- menghasilkan CrCl3. Persamaan reaksi penetapan kadar. Reaksi redoks antara sampel Cu2+ dengan I- dari Ki. Cu2+ ditambah I- ditambah elektron menghasilkan Cui. 2 I- menghasilkan I2 ditambah 2 elektron. Elektronnya disamakan menjadi 2 Cu2+ ditambah 2 I- ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Cui. 2 I- menghasilkan I2 ditambah 2 elektron. Hasil reaksinya 2 Cu2+ ditambah 4 I- menghasilkan 2 Cui ditambah 3 I2. Cu2+ yang merupakan oksidator mengoksidasi I- menjadi I2. Dan I- yang merupakan reduktor mereduksi Cu2+ menjadi Cui. Penambahan zat KSCN untuk membebaskan I- dan langsung dioksidasi menjadi senyawa I2. 2 Cui ditambah 2 SCN- menghasilkan CuSCN ditambah I2. Persamaan reaksi untuk titrasi penetapan sama dengan standarisasi, di mana I2 bereaksi, oksidasi, dan reduksi dengan S2O3 2- yang hasil reaksinya 2S2O3 2- ditambah I2 menghasilkan S4O6 2- ditambah 2 I-. Reaksi redoks jika Ki tidak bebas, IO3- membentuk I- berlebih. IO3- ditambah 6H+ ditambah 6 elektron menghasilkan I- ditambah 3H2O dan 2 I- menghasilkan I2 ditambah 2E. Elektronnya disamakan menjadi IO3- ditambah 6H+ ditambah 6 elektron menghasilkan I- ditambah 3H2O dan 6 I- menghasilkan 3I2 ditambah 6 elektron. Lalu hasil reaksinya IO3- ditambah 6H+ ditambah 6 I- menghasilkan I- ditambah 3H2O ditambah 3I2. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menuju prosedur percobaan. Prosedur percobaan yang pertama, kita akan membuat larutan Na2S2O3. Caranya, yang pertama kita akan menimbang 24,8 gram Na2S2O3. Setelah itu, kita akan melarutkan dengan Aquades bebas CO2. Lalu, masukkan ke dalam gelas kimia 1 liter. Setelah itu, kita akan menambahkan Na2CO3 2 gram. Encerkan sampai tanda batas. Setelah itu, kita akan diamkan selama 1 hari, lalu saring endapan. Lanjut ke prosedur kedua, kita akan membuat larutan indikator amilum. Caranya, kita akan menimbang 100 mg pati atau amilum. Selanjutnya, kita akan melarutkan dalam 100 ml Aquades. Caranya, kita akan mengukur 100 ml Aquades pada gelas ukur. Setelah itu, kita campurkan sedikit Aquades yang telah kita ukur dengan 100 mg pati atau amilum. Lalu, kita aduk hingga merata dan menyerupai pasta. Setelah dirasa tidak ada yang menggumpal, maka kita boleh mencampurkan Aquades sisa yang telah kita ukur. Setelah itu kita didihkan selama beberapa menit, dinginkan, lalu saring dengan kertas saring.
Lanjut ke prosedur ketiga, kita akan membuat larutan KSCN 10%. Caranya, kita akan menimbang 10 gram KSCN. Lalu kita akan melarutkannya dalam 100 ml Aquades. Penimbangan dan pelarutan tidak harus kuantitatif ya. Selanjutnya, kita akan menyimpan dalam botol sampel dan beri label. Setelah kita membuat larutan KSCN 10%, kita dapat langsung menuju prosedur selanjutnya, yaitu prosedur keempat, standarisasi natrium tiosulfat. Caranya, kita akan menimbang 2,5 gram K2CR2O7, lalu akan melarutkannya dengan labu ukur 500 ml. Setelah itu, kita akan memipet 25 ml larutan K2CR2O7 yang berwarna jingga. Tambahkan 1 gram KI bebas iodat. Setelah penambahan KI, larutan akan tetap berwarna jingga ya. Dan jangan lupa kita akan menambahkan 4 ml HCl4 normal. Dan suasana titran akan menjadi asam. Warna larutan juga seketika akan berubah warna menjadi lembayung kuning dengan kontras agak pekat. Lalu kita akan mendiamkannya selama 5 menit di kondisi gelap sambil dikocok. Ketika kita diamkan 5 menit untuk bereaksi sempurna, terdapat senyawa I2 yang terlihat di dinding Erlenmeyer. Senyawa I2 mudah menguap dengan warna ungu kemerah-merahan maupun kecoklat-coklatan, di mana itu menandakan ion dikromat bereaksi dengan ion iodida dalam keadaan asam. Setelah itu kita dapat membilas tutup Erlenmeyer tutup asa. Lanjut kita akan mentitrasi dengan Na2S2O3 hingga menjelang titik ekivalen. Dan ketika kita melakukan titrasi, warna larutan titran akan semakin memudar menjadi warna kuning lembayung cerah. Setelah mencapai titik di mana menuju titik ekivalen, maka larutan akan berubah warna menjadi kuning lembayung. Selanjutnya, kita akan menambahkan 2-3 tetes indikator amilum. Larutan akan langsung berubah warna dari warna kuning lembayung menjadi biru kehitaman, di mana amilum ini membentuk senyawa kompleks dengan I2 dengan ikatan yang sangat kuat, di mana dalam suatu ikatannya I2 dicengkeram atau dikurung oleh amilum. Selanjutnya, kita akan melakukan titrasi kembali hingga titik akhir. Larutan yang berwarna biru akan sedikit-sedikit menghilang ketika terus ditambahkan penitrasi. Titik akhir dicapai dengan warna hijau toska yang menandakan ion kromium 3 bereaksi dengan ion klorida dari HCl dan membentuk senyawa kompleks berwarna hijau toska. Nah, teman-teman, apabila kita sudah melakukan standarisasi natrium tiosulfat dan kita telah menemukan berapa konsentrasinya, kita dapat langsung menuju ke prosedur terakhir, yaitu penetapan kadar. Sebelumnya, kita akan membuat larutan sampel dulu ya. Caranya, kita akan menimbang 10 gram sampel CuSO4.5H2O. Larutkan dengan 20 ml H2SO4 normal. Masukkan ke dalam labu ukur 250 ml. Lalu encerkan hingga tanda batas. Setelah itu homogenkan dan masukkan ke dalam botol sampel. Nah, apabila selama pelarutan terdapat sisa-sisa kristal CuSO4.5H2O yang tidak terlarutkan, teman-teman jangan khawatir ya, karena kemungkinan besar kristal yang tidak terlarut itu adalah ion SO4 2- dari sampel karena pelarutnya memiliki ion senama. Dan itu tuh bukan tidak terlarut ya, melainkan mengendap sebagai ion SO4 2-. Setelah itu, kita akan memipet 25 ml larutan CuSO4 yang berwarna biru dengan kontras terang. Tambahkan 0,2 gram KI, lalu homogenkan. Di mana saat penambahan KI, larutan mula-mula akan berubah warna menjadi coklat kekuning-kuningan yang menandakan reaksi berjalan cepat dengan sampel CuSO4.5H2O berhidrat. Setelah semua terhomogenkan, terdapat sedikit endapan yang menunjukkan bahwa endapan tersebut yaitu CuI. Larutan menjadi berubah warna dengan keseluruhan berwarna coklat. Setelah itu, jangan lupa kita akan menambahkan 5 ml H2SO4 normal. Suasana titran akan menjadi asam dan salah satu pencegahan hidrolisis ion Cu saat titrasi.
Pada saat penambahan H2SO4, warna larutan tidak akan berubah ketika kita diamkan selama 1 menit sambil dikocok. Untuk bereaksi sempurna, terdapat senyawa I2 yang terlihat di dinding Erlenmeyer. Senyawa I2 yang mudah menguap dengan warna ungu kemerah-merahan atau kecoklat-coklatan. Baru deh, setelah itu kita akan menambahkan 10 ml KSCN 10%. Selanjutnya, kita akan titrasi sampel natrium tiosulfat hingga menjelang titik ekuivalen, di mana warna larutan titran akan semakin memudar menjadi warna coklat krem. Dan apabila menjelang TE, warnanya akan berubah menjadi krem kecoklatan. Setelah itu, kita akan menambahkan 2-3 tetes indikator amilum. Larutan akan langsung berubah warna dari krem kecoklatan menjadi biru kehitaman, di mana amilum ini membentuk senyawa kompleks dengan I2 dengan ikatan yang sangat kuat, di mana dalam satu ikatannya I2 dicengkeram atau dikurung oleh amilum. Selanjutnya, titrasi kembali hingga titik akhir, di mana larutan akan sedikit-sedikit berubah warna dengan adanya tetesan dari penitrasi. Larutan akan muncul warna ungu yang menandakan titik akhir telah dicapai. Namun, jika larutan berwarna ungu kotor, lalu jika diteruskan menjadi warna putih gading, menandakan titrasi sudah melewati titik akhir. Dan yang terakhir ada perhitungan. 1. Perhitungan standarisasi natrium tiosulfat, yaitu menentukan konsentrasi natrium tiosulfat. Caranya, N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Yang kedua, ada perhitungan penetapan kadar CO2+, yaitu menentukan kadar CO2+ dalam sampel CuSO4.5H2O. Rumusnya, persen CO2+ sama dengan V labu per V pipet dikali VnNA2S2O3 dikali ArCu per 1000 kali gram sampel dikali 100%. Thank you. Any question? Terima kasih. Jangan lupa subscribe, comment, and like.